Dan sampai saat ini pun korban tidak bisa terapung. Apakah ini kemistisan Rolak Songo ini ya? Dan ada juga yang mengatakan bahwa korban itu masih ada di dalam sana, terjepit oleh bebatuan yang tidak bisa keluar. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan amun budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat Losto ya, kali ini saya berada di Rolak Songo ya. Di sini masih dalam pencarian, yaitu salah satu orang yang menjeburkan dirinya ke dalam sungai Rolak Songo ini ya. Jadi ini sudah 10 harinya ini ya kita kesini ya. Sampai saat ini korban masih belum diketemukan. Kondisinya sudah ruam ya, sahabat Pokosto ya. Jadi sudah berbagai macam dicoba untuk bisa menemukan jasad korban, tapi hampir selama ini hampir saat ini belum juga diketemukan. Kita akan menuju ke sana ya. Menuju ke lokasi seperti apakah tempatnya ya. Jadi ruami sekali seperti ini ya, sahabat Pokosto ya tempatnya. Jadi seperti wisata ini. Jadi ini korban ini sengaja menjeburkan dirinya karena cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Itu kata orang-orang sini ya, yang menceritakan kayak gitu. Kondisinya seperti ini airnya ya, sahabat saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin apa itu ya namanya, penasaran. Nah, di atas sana tuh loh, airnya kewecang sekali nih. Coba kita zoomnya ya. Nah, di dasar sungai inilah korban menjeburkan dirinya ya ke dalam sungai, dan hampir saat ini korban masih belum diketemukan. Sudah dicoba berbagai macam ritual atau dilakukan meditasi supaya bisa keluar jasadnya, dan itu pun sampai sekarang pun belum bisa keluar sampai saat ini ya. Ada di sini banyak sekali yang menanti untuk keluarnya jasadnya itu. Nah, di atas Rolak sana lah pemuda itu menjeburkan dirinya ya, yang ada di sana itu. Seperti inilah kondisinya ya. Jadi ini berada di pinggiran jalan raya, di mana di sini banyak sekali. Ini adalah salah satu keluarga dari korban. Keluarga dari korban yang sengaja menanti atau berharap semoga jasad itu ditemukan.
Seperti ini tempatnya. Jadi banyak sekali ya ini orang-orang yang datang ke sini. Dan ini pun berada di pinggiran jalan raya. Jadi hampir 10 hari ini ya korban masih belum diketemukan. Jadi banyak berbagai media dari tempat-tempat lain yang mencoba mengekspor ke sini. Ya Allah, itu airnya kayak gitu ya, sangat deras sekali ini. Dan ini adalah aliran Sungai Kalibrantas ini. Memang di sini tempatnya memang begitu angker ya, mungkin kata angker gitu ya. Sangat misteri sekali tempatnya ini, misteri. Jadi di sana tuh sungainya ini masih diperbaiki ya, karena takut longsor atau gimana ya. Yang sebelah sana sudah mulai dibongkar ya, itu dibuatkan damping-dampingan itu ya, biar tidak sampai longsor. Dan yang paling berbahaya itu adalah yang di sini, di Rolak 9 sini ya. Ini airnya tuh sangat deras sekali. Ini pun dari tim SAR masih belum bisa menemukan jasad yang mencoba yang menjeburkan diri ini. Coba kita hitung ini berapa rolak yang ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rolak. Tapi yang anehnya ini ada 8. Dan ini adalah di sampingnya ya. Kita akan mendekat ke tempat di mana pemuda itu menjeburkan dirinya. Nah, jadi di sini tepatnya. Ini adalah jalannya yang melintas ini ya. Nah, seperti ini. Airnya sangat deras sekali ya, seperti kosto ya. Nah, seperti ini. Kondisinya seperti ini. Dan ini berada di dekatnya Taman Wisata Lengkong Baru ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berdatangan, apalagi di hari Minggu. Ya Allah, coba kita lebih mendekat lagi ya. Seperti apakah pemandangannya? Seperti ini loh. Ya Allah. Nah, airnya sangat deras sekali ya. Coba kita melihatnya. Oh, seperti ini loh. Ini sangat gimana ya? Kalau orang di sini ya pasti meninggal. Apalagi arusnya itu sangat deras sekali. Nah, arusnya sangat deras sekali. Karena ini aliran adalah aliran Sungai Kalibrantas ini ya, makanya sangat deras sekali sampai ini. Sebelum korban menjeburkan diri, korban sempat duduk-duduk di sini ya, di dekat sana, duduk di sana, dan korban memparkirkan sepeda motornya yang ada di warung-warung sana. Jadi di sekitar jam setengah 10-an malam ini ya. Dan pemuda itu duduk di sini, berdiri di sini, dan menitipkan sepeda yang ada di sana di
warung-warung sana, dan ada yang mencoba mendekati pemuda itu ya, menanyakan ada apa kok di sini sendirian, katanya COD-an mau ketemu sama temannya gitu. Makanya yang mendekati itu tidak merasa curiga kalau pemuda itu akan melakukan bunuh diri. Dan sesampainya pemuda itu meninggalkan, akhirnya pemuda itu lari, ya berjalannya ke tengah jalan ya, akhirnya menjeburkan dirinya ke dalam sungai sana. Nah, yang saya itu ini adalah seperti kita tahu tanya warga, memang ceritanya kayak begitu. Karena ini banyak sekali ya warga-warga dari berbagai tempat atau media-media ini berusaha mengekspor. Dan ini pun sudah hampir 10 harinya ini ya, masih belum juga diketemukan. Sudah berusaha semaksimal mungkin dari meditasi, melakukan seperti ritual-ritual, ada yang menjeburkan semua pakaian dari baju sama tikar atau bantal guling itu ya, semua dijeburkan ke sini supaya korban bisa terapung. Dan sampai saat ini pun korban tidak bisa terapung. Apakah ini kemistisan rolak songo ini ya? Dan ada juga yang mengatakan bahwa korban itu masih ada di dalam sana, terjepit oleh bebatuan yang tidak bisa keluar. Setelah dideteksi sama ahlinya, ya memang di situ ada batu besar, tapi tidak ada jasadnya. Itu kata saudaranya ya, sahabat maksudnya, yang melalui mimpi ya. Itu melalui mimpi bahwa korban itu terjepit di sela-sela bebatuan. Tetapi dicari sama ahli, ternyata tidak ada sama sekali ya. Ya memang ada batu besar yang ada di bawahnya ada, tapi korban tidak ditemukan. Memang sangat aneh sekali ya, sahabat Brokosto ya, tempatnya ini ya. Sangat misteri sekali. Nah ini. Nah, sampai saat ini ya, jadi tempat ini seperti menjadi tempat wisata. Banyak sekali pedagang-pedagang lain yang mengais keuntungan berjualan di sini ya, menjualkan jajakannya. Karena di sini banyak sekali pengunjung-pengunjung dari berbagai kota. Makanya ini bisa menjadi tempat wisata tersendiri ya untuk orang-orang yang Mojokerto ini ya. Jadi sangat ramai sekali. Ini orang-orang yang berbagai kota ini ya. Ada yang dari Mojokerto sendiri, ada yang dari Jombang, ada dari Bojonegoro, dan ada juga yang berasal dari Lamongan sama Tuban. Jadi banyak sekali ya mereka kesini. Mungkin karena penasaran, karena melihat dari TikTok sama YouTube itu ya. Makanya mereka penasaran untuk melihat ke sini. Ya, nanti kita doakan lah, semoga korban cepat ditemukan, biar keluarganya biar masa tenang. Untuk bagi yang ditinggalkan semoga mengikhlaskan ya, karena ini memang kejadian yang tidak diinginkan oleh keluarga-keluarganya yang ada di rumah ya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa lah, semoga korban cepat ditemukan. Dan ini juga menjadi satu pelajaran, bila mana kita menghadapi sesuatu atau yang tidak bisa terpecahkan, janganlah ambil jalan pintas atau melakukan bunuh diri seperti ini ya. Dan ini adalah suatu pelajaran yang harus kita ingat dan kita harus garis bawahi. Kalau melakukan bunuh diri itu tidak baik dan sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sahabat Brokosto ya.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan namun budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Bersama Blog Osito membuka untuk kita semua.